Ya. Ya. Ya, terima kasih. Sekali di tengah lah, nanti aku kesulitan. Ya. Bagaimana Bu Her, kita mulai saja. Tes, tes. Tes, tes. Apakah suara saya terdengar, Ibu Her? Terdengar, Bu Susi. Terdengar. Jadi, bagaimana? Apakah kita mulai sekarang, Bu Her? Bu Izuki, ini Bu Her ngilang kah? Boten ada. Mohon izin kita buka ya, Bu ya. Ini Ustaz Dedi sudah rawuh. Oke. Iya, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Prof. Imam sudah rawuh, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mohon Ibu, izin, Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Prof. Imam dereng, moderatornya juga dereng, Bunda. Oh, nggih. Nggak apa-apa, kan ada Bu Her ya. Nanti Bu Iya. Her ya. Nggih. Suara saya cukup jelas ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Imam Robandi, founder Aero Society, Ketua Dewan Profesor ITS. Yang kami hormati Ibu Heriati dari Yogyakarta yang sangat luar biasa. Beliau adalah komandannya dari KSCM khusus spesial di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu peserta KSCM yang sangat berbahagia khusus pada bulan Ramadan ini, sebelum acara ini kita mulai, mari bersama-sama kita buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya silaturahim. Meskipun kita tidak dapat saling menyentuh, tetapi kita insya Allah dapat saling menyapa, dapat saling silaturahim, kita saling belajar di sini insya Allah. Baik Bapak Ibu, KSCM pada malam hari ini adalah KSCM yang ke-213. Spesial Ramadan di Ahad yang kedua insya Allah. Pada malam hari ini kita akan menyimak paparan dari invited speaker kita yaitu Ustadz Dedi mohon maaf Hamzalah Kasir. Beliau adalah mahasiswa S3 di Universitas Islam Madinah. Assalamualaikum Ustadz Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat ya?
Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Insya Allah nanti Ustadz kami akan menyimak paparan Ustadz tentang berkah puasa di tanah suci nggih. Alhamdulillah insya Allah. Baik Bapak Ibu, Prof Imam ini belum bergabung ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Herianti. Beliau ini sekarang adalah seorang ibu, juga seorang pengacara. Pengangguran banyak acara. Jadi setelah beliau ini purna tugas dari ASN, justru tugasnya lebih banyak lagi. Luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Herianti selalu sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, saya akan menyapa meskipun nanti mohon maaf tidak saya sapa semuanya. Tolong Ibu kalau nanti Prof Imam sudah bergabung saya dikabarin ya. Alhamdulillah KSJM ini sudah dimulai sejak awal pandemi, yaitu kurang lebih Maret 2020. Sampai sekarang sudah minggu ke-213 dan tidak pernah putus, luar biasa. Meskipun hari Lebaran, meskipun malam Lebaran, malam Tahun Baru, tetap KSJM berjalan terus. Kajian spasial Jumat malam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Ini ada 15 yang sudah hadir. Ibu Waning dari Tegal, kemudian Ibu Izuki dari Probolinggo. Terima kasih Ibu Izuki, ini rajin sekali memberikan pesan-pesan untuk saya, luar biasa. Sehat selalu Bu Dokter. Ibu Indah dari Temanggung, dan Bapak Ibu yang lainnya, karena waktu saya hanya 5 menit sebelum saya serahkan ke Ibu Herianti. Moderator kita nanti adalah mohon maaf sebentar ya, Ustadz Ali Yusuf Sakri. Apakah beliau sudah hadir ya? Saya belum melihat beliau. Sudah. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih kepada Mbak Sylvia sebagai Zoom keeper kita. Tadi? Mohon maaf. Mohon Ya maaf. udah nggak usah Pak, nanti sakit perut. Nanti mau tak taruh. Tolong pada Bapak atau Ibu yang jadi co-host dikontrol ya. Ini banyak yang bocor malam ini. Baik Bapak Ibu, saya tidak berpanjang kolam. Mari nanti kita simak untuk selanjutnya paparan dari penyelaras yang akan membuka acara ini dan akan mengantarkan KSJM. Kepada Ibu Herianti, kami persilahkan Ibu, waktu dan layar untuk Bu Her. Untuk saya sementara saya tutup. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Waalaikumsalam Susi. warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi virtual background. Sugeng rawuh Prof Imam Probandi. Ya, saya dikirimi ini virtual background. Siap Prof. Bu Izuki minta tolong Bu Izuki. Prof dikirim virtual background ya. Bu Izuki ya. Ibu Herianti. Sampun dikirim Prof di chatbox Prof. Mohon maaf Prof Imam Robandi, mohon maaf Bapak Ibu. Kemungkinan Ibu Herianti ini karena beliau sedang berada di Solo untuk mengikuti kegiatan Diksuspala, pendidikan khusus calon kepala sekolah di Solo se-Indonesia. Jadi mohon maaf apabila beliau tidak dapat mendampingi kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, waktu kami berikan monggo kepada Prof Imam Robandi. Bentar, saya masih nyusun virtual background biar bagus gambarnya.
Nggih, Prof. Sampun terkirim nggih, Bro? Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sampai di hari kesekian dan tidak cepat sekali hari Jumat ini kita berjumpa lagi. Seperti baru kemarin ya kita mendengarkan tentang Yaman, tentang Tarim, tentang Bir Ali, tentang apa saja, tentang Sona'ah, dan sekarang kita tiba berbicara yang dunia lain di sebelah utara dari Yaman. Yang pertama itu, yang kedua, terima kasih sekali kepada panitia kajian spesial Jumat malam, Bu Heri dan kawan-kawan tim semua, Mbak Sayyidah, Bu Susiati, Bu Herianti, semua. Saya ini kalau kadang-kadang kalau minta kepala sekolah itu nggak enak karena mereka kan orang-orang sibuk ya. Jadi saya kadang-kadang nanti apa begitu sibuk apa sih, jadi kadang-kadang gimana. Jadi kalau saya kan tidak begitu sibuk amat lah. Terima kasih ke Mbak Indah juga, Bulia Darulia, Pak Firman Firdaus. Ini tokoh kita dari Palu yang luar biasa, Pak Jamuruddin Arif, ya luar biasa, Mbak Umi dari Balikpapan, semua sehat hari ini. Kita berbahagia karena malam ini kita mendatangkan tamu spesial dari mana ya, Madinah ya. Nggih, Lupa. Prof. Dino. Dari mana? Madinah ya. Ya. Dari Madinah, Prof. Nah, Bu Her nyambung lagi. Ya, dari Madinah, kota yang sangat spesial, yang sangat indah sekali ya. Aduh, ingat banyak hal kalau tentang Madinah saya. Ya biar nanti Ustadz Dadi ya yang ngisi ya, atau siapa Ya. tadi? Nggih, Prof. Saya Nggih, dari Ustaz Dadi. Berbicara tentang hal yang kalau dapat, yang tidak dapat saya ketahui diungkap ya. Yang sudah dapat ketahui misalnya Masjid Madinah di sebelah utara Masjid Mekah, yang gitu-gitu enggak usah ya. Masjid Ya, Bro. Madinah sholatnya menghadap ke selatan ke Mekah, ya nggak usah juga gitu. Pasar Jeddah banyak kurma, balah, tamar gitu, apa markas At-Tamar gitu nggak usah lah ya. Pokoknya yang unik-unik nanti Ya, Ustaz. diungkap sehingga kita itu ada sedikit sensibility di setiap hari Jumat ini menambah hasanah. Terima kasih telah datang ke Aero Society. Ini Ustadz. Sama-sama, Bro. Iya, ini pagi hari, malamnya ini kajian Jumat malam ini, paginya besok ada Maparah ya. Maparah itu matahari pagi Ramadan. Jadi ramai juga, paginya tuh ramai juga, ada 100-an lah itu dari seluruh Indonesia. Ini malam ini Ustadz adalah orang yang ke 200 berapa ya dulu Pak? 213, Prof. 413. Ini orang yang spesial 213 yang kita undang dari mulai 2020 sampai hari Ya. ini. Nah, dengan topik yang macam-macam, ada tentang Madinah, ada tentang Yaman, ada tentang berambang, bawang, cabai, ada semualah. Ini ya, Ya. ada tentang gempa bumi, ada tentang apa gamelan, ada macam-macam ada di sini. Mbak Endang Agustina dari Palu, dari itu mana itu? Palangkaraya. Palangkaraya, Prof. Ya, Palangkaraya, selamat datang. Ini Mikael Muhammad ini dari mana ini? Itu Pak Sakir, Pak Sakir. Oh, Pak Sakir. Ali Dari mana? Sakir, Kepala SD Muhammadiyah 5 Jakarta. Yang Oh, mau Jakarta. jadi Oh, gitu moderator. ya. Iya, ya, oke. Selamat datang dari Limau. Limau itu kalau di Jakarta itu sejenis jeruk loh ya. Jeruk. Ya, jenis jeruk. Jadi jalan Limau, jalan Blimbing, jalan apa gitu. Nah, oke, terima kasih banyak semua hari ini, malam ini Bu Her dan kawan-kawan sudah siap. Semoga terus aktivitas ini. Ustadz ini ya, Syakir, saya sering ke sini mungkin ya tadi ya. Ustadz Dadi ini yang mendengarkan kita setiap hari ini se-Indonesia, dari mulai Banda Aceh sampai ke Merauke sana di Sota, perbatasan antara Sota itu 90 kilo dari Merauke, perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea. Jadi dan ada lagi juga yang perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea tapi di sebelah utara di Jayapura. Lupa daerahnya itu. Dan ini lengkap. Dan dari paling barat ada dari Birugo ada Birugo, tepi barat pesisir Minang itu banyak juga, Sawalunto ada,
Lintau ada, Pasaman Barat ada, Biren ada, lengkap lah ya. Jawa lengkap, hampir setiap kabupaten ada, cuma manusianya gonta-ganti setiap malam ya. Ada yang malam ini tidak sibuk, ada yang malam ini sedang Iya, masak rendang itu besoknya jadi gitu ya. Jadi ini iya, Pak. yang berikutnya inilah ibu-ibu yang sangat produktif. Bu Her itu Iya. kepala sekolah hebat ya. Kepala sekolah hebat, bukunya juga keren. Izuki Muasono itu dokter spesialis apa nggak tahu, lupa pokoknya ilmunya lah. Yang penting spesialis. Iya, spesialis apa, saya nggak pernah berobat ke sana jadi nggak hafal. Spesialis KSCM. Spesialis KSDM ya, dia di rumah sakit Anda ini mana Probolinggo, alumni UNER, juga tulisannya bagus-bagus, tulisannya keren, bukunya bagus, apalagi ya dia ini apa, linknya bagus, websitenya bagus, YouTube-nya bagus, keren lah pokoknya, bagus-bagus semua. Nordicnya bagus. Kenapa? Nordic. Ya, Nordicnya bagus dan lain-lain lah. Nanti kalau bagusnya terlalu banyak nanti malah repot tadi. Nah, ini Bu Saidah ini juga, Bu Saidah juga ini seorang YouTuber. Itu sudah, dia Oh, sudah Masya Allah. di samping guru Islam dan Kemuhammadiyahan di Purworejo, tapi dia juga seorang YouTuber, sudah menghasilkan dolar ya, bayarannya dolar. Jadi kita mulai 2 tahun yang lalu, kelihatannya YouTube-nya lupa, 3 tahun yang lalu mungkin. Jadi kita didik juga menjadi YouTuber di sini untuk ya untuk apa, dakwah lah, itu aja. Mbak Indah ini juga seorang penulis hebat, dia penulis Tribun Jateng dan lain-lain. Apalagi mana lagi ya yang Oh, hebat ini ya. Wah, pokoknya keren-keren lah. Ini mana lagi Bu Susiati dan lain-lain ya. Mbak Silvi ini Zoomkeeper-nya itu Mbak Silvi ini juga penulis ya, penulis dari Radar Malang, Malang Post, ya, dan lain-lain. Jadi di sini nanti biar semua punya kelebihan, ada yang pintar nulis, ada yang nggak pintar YouTube, ada yang Ya. pintar YouTube, nggak pintar apa streaming. Jadi ini jago streaming juga, banyak jago streaming ya di sini. Iya, jadi sudah lumayan lah untuk pendaya empowering umat ini, sudah lumayan ya. Ini Masya Allah. semua manajemennya dikelola oleh ibu-ibu, Ustadz tadi semua. Jadi kita bayar Zoom itu setiap bulan, ini bayarnya langsung ke Amerika. Oh, Masya Allah. pakai dolar. Mungkin yang punya juga, yang punya Zoom mungkin juga orang Israel, saya nggak tahu ya. Zoom-nya bayar tiap bulan, yang ngelola Mbak Silvi sama suaminya di Malang. Jadi jadi kita apa ya, dengan Bu Silvi dan Pak Munali itu berutang budi banyak, karena setiap hari yang jaga ini ya dia berdua itu ya. Kadang-kadang malah sahur telat karena nggak ada lauk, karena tergesa-gesa ngurusi Zoom itu. Itu aja semua. Ini Pak Darminto ini kepala sekolah hebat dari Nganjuk juga hebat, sekolahnya bagus sekali. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi dari cerita-ceritanya kan sudah tahulah dari gambar-gambarnya. Itu aja dari saya. Selamat, mari kita saksikan bersama, tetap bersama di kajian spesial Jumat malam. Oh ya, di sini Mas, jadi ya ini macam-macam, ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya, ada non-Muslimnya, ada PDI Kita berbagi wawasan. PDI Perjuangan, ada PKS, ada PAN, ada semacam-macam campur aduk di sini. Ya, pokoknya di blender jadi satu. Jadi rasa Aero Society ada 01, ada 02, ada 03, ada 04, macam-macam di sini ya. Jadi luar biasa pokoknya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Imam Rubandi, terima kasih sekali. Prof. Imam selalu memotivasi kita, dan Prof. Imam itu apal ya dengan santrinya dari Sabang sampai Merauke, dan beliau selalu memperkenalkan para santrinya dengan ciri khas keahlian masing-masing. Masya Allah. Terima kasih sekali Prof. Imam. Baik, untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Herianti untuk memberikan pengantarnya. 5 menit, Bu Her, monggo. Gini. Tadi kan gini, Prof. Imam, Bu Herianti tidak dapat diganggu karena dia Enggak, ini. Kasihan, itu orang penting ya, jangan diganggu. Terima kasih. Soalnya tadi sudah nggak kelihatan, Prof. Jadi saya Tadi sudah nomor 1, Prof. Ya, silakan. Silakan, Bu Her. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada malam hari ini spesial kajian Jumat malam di bulan Ramadan, pekan yang kedua. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan menghadirkan Ustadz Dedi Hamdalah Sakir, dipanggil Ustadz Han, Prof. Han. Prof. Iya, Imam yang saya hormati, walaupun repot seperti apa, kalau Prof. Imam yang mengarahkan, pasti insya Allah bergerak cepat, Prof. Terima kasih. Tiada henti Prof. Imam selalu memberikan suatu tantangan, menurut saya tantangan, Prof. Karena luar biasa di bulan Ramadan ini saya pribadi banyak sekali ternyata masih harus belajar. Titik saja salah penempatan, tulisan tidak konsisten, itu dibetulkan langsung oleh Prof. Imam. Dan alhamdulillah pada KSJM di Ramadan ini, Prof. Imam kalau bisa pembicaranya yang dari luar negeri. Nah, kita hadirkan jadi orang-orang hebat ya, jadi anak-anak muda yang berbakat yang sedang kuliah di luar negeri. Kemarin di Yaman, sekarang insya Allah Ustadz Han ini akan memaparkan tentang bagaimana sekolah-sekolah atau universitas yang ada di Arab Saudi dan bagaimana cara meraih beasiswa, bagaimana masyarakat dengan antusias memberikan iftar dan sebagainya. Lah, Prof. Imam, ini kurang. Menurut Prof. Imam, yang paling dahsyat itu nanti bagaimana perkebunan yang begitu subur terkenal kurma di Arab Saudi, siapa pemiliknya dan bagaimana pertaniannya itu yang kita harapkan Ustadz Han. Jadi nanti insya Allah pada malam hari ini kita semua akan menyimak. Informasi saja, Prof, saya sedang di Solo, tapi insya Allah pengangguran banyak acara karena memang Di Solo saja pamer lah. ya, Prof. Jadi apa ya? Tidak ada yang namanya kata pensiun untuk Ini yang pendidikan. malah kita undang malah di Madinah, ini jauh banget ya, Pak. Iya, ini pembicaranya ada di Madinah. Ayo, pembicaranya jauh suka di Madinah. Iya. Ada yang di Jepang juga ada, Bro. Diucapkan itu loh, biar gimana. Iya. Saya keluar tidak apa di ruang sebelah karena ini menurut saya juga sangat lebih menarik. Jadi saya akan menyimak dan terima kasih pada Ustadz Han yang sudah bersedia setiap hari saya chat gitu. Terima kasih kepada Bu Silvi, kepada Bu Ijuki, Bu April, ya, kepada Bu Susi. Nah, pekan yang akan datang, insya Allah moderatornya ini profesor baru, yaitu Profesor Dr. Rini Nur Hasanah. Dan terima kasih pada malam hari ini Ustadz Sakir. Alhamdulillah dari mulai jam Isya itu mau memimpin atau menjadi imam di masjid langsung ke sini ya Ustadz Zakir ya. Terima kasih sekali. Nanti Ustadz Zakir yang akan menjadi moderator. Terima kasih atas kebersamaan bersama ini. Yang di sini adalah orang-orang hebat semua ya, dari yang hadir selalu menyimak ilmu-ilmu yang kajian-kajian yang diadakan oleh founder kita, yaitu Bapak yang terhormat Prof. Imam Robandi. Selalu sehat, Prof. Ya. Insya Allah. Nih, Bu Her, saya ini hari ini ngisi kajian tarawih loh, saya harusnya itu. Tapi karena yang ngisi hari ini dari Madinah, saya suruh mengganti orang lain. Coba. Luar biasa. Iya. Terima kasih banyak, Bro. Ya, baik. Begitu Bu Susi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erianti. Masya Allah, Bro ini juga orang penting sekarang. Wilayahnya se-Indonesia untuk mengkader calon-calon kepala sekolah SD, SMP, SMK, Muhammadiyah ya Bu Her. Mudah-mudahan Bu Her juga sehat selalu. Sukses Bu Her. Sukses jadi pengacara. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita
tentu sudah tidak sabar ya untuk menunggu seperti apa itu berkahnya puasa di tanah suci ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ustadz Ali Yusuf Sakir, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 5 Jakarta. Monggo Ustadz silahkan, nanti sekalian Ustadz untuk menutup di akhir acara ini. Untuk Jangan gitu Bu Susiati, dimulai aja belum sudah mikir nutup. Prof, begini Prof, saya ini sebetulnya Tadi menurunkan semangat itu namanya itu. Saya ralat Prof, saya ralat. Kami persilahkan kepada Ustadz Ali Yusuf Sakir untuk mendampingi Ustadz Han ya. Hari ini luar biasa berkah puasa dari tanah suci. Yang saya dengar gitu ya, karena saya belum pernah ke Mekah pada bulan Ramadan. Jadi banyak sekali teman-teman saya, Prof, dari Samarinda ini yang berangkat umroh itu di bulan Ramadan. Karena insya Allah pahalanya itu setingkat dengan haji. Luar biasa. Nah, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Han. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Ustadz Ali Yusuf Sakir untuk mendampingi. Terima kasih. Kami persilahkan Ustadz Sakir. Baik, matur suwun Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, semoga Allah senantiasa muliakan Prof. Imam Robandi, Bapak Ibu yang bergabung pada kesempatan kali ini, Ibu host Bu Susiati dari Samarinda, ya Ibu, Bu Herianti, Masya Allah. Pada kesempatan kali ini saya sebetulnya tadi agak deg-degan juga karena jam 8 itu belum witir ya. Jam 8 belum witir, Zoom udah buka. Lagi witir itu hatinya udah selesai. Ini keburu atau enggak? Insya Allah. Tapi alhamdulillah Allah beri kesempatan. Tentu ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa bergabung di SJM, kajian spesial Jumat malam yang diampu dan dibina oleh Prof. Imam Robandi. Tema kita kali ini adalah berkah puasa di tanah suci. Bapak Ibu, sebelum kita mungkin memasuki tema itu, berbicara berkah di bulan Ramadan ini memang tidak hanya menyasar kepada umat Muslim. Ya. Kadang-kadang banyak pakar ekonomi, pakar pangan dan yang lain-lain mengatakan seakan-akan Ramadan dalam konteks fikih dengan Ramadan dalam konteks ekonomi ini seperti zona anomali. Umat makannya terbatas tapi pangan naik. Barang-barang jadi mahal dan tentu juga berkah untuk para penjual makanan, penjual baju dan seterusnya yang tentu notabene-nya tidak hanya beragama Islam. Jadi itu berkah yang nampak kalau di negara kita. Bahkan viral belakangan ada takjil war ya. Jadi berperang, berburu takjil tidak hanya antar umat Islam. Ya. Ternyata umat Nasrani juga sudah standby dari jam 3 untuk berburu takjil. Nah ini tentu berkah-berkah yang nampak dan berada di sekitar kita di Indonesia. Tentu pada kesempatan kali ini sempat tadi disinggung bahwa banyak kita umat Islam yang begitu menginginkan mendapatkan barokah puasa di tanah haram atau di tanah suci. Nah pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita mendapatkan tamu spesial, pembicara spesial yang betul-betul berada di sana, studi di sana, dan harapan kita tentu bisa menceritakan
keberkahan-berkahan yang nampak kepada kita sehingga kita termotivasi untuk termotivasi dan mudah-mudahan Allah beri kesempatan puasa di tanah suci. Telah bersama kita Ustadz Dadi Hamzalah Kasir LCMA, panggilannya Ustadz Han, Iya, sama aja Pak. Ustadz ini Ustadz. dari mana? Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan. Saya besar di Jakarta, Ustadz. Lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Ayah saya aslinya orang Bangka. Orang Bangka. Ya. Baik. Ya, orang Bangka. Ustadz Han ini sedang lahir di Jakarta 1988, riwayat perkuliahan Masya Allah satu di Universitas Islam Madinah jurusan dakwah dan usuluddin, lancar. Islam Madinah jurusan komunikasi Islam, dan sekarang sedang menempuh S3 atau doktoral di universitas yang sama dengan jurusan sejarah Islam kontemporer. Mudah-mudahan Ustadz diberi kemudahan, keberkahan, kelancaran untuk menyelesaikan studi dan bisa segera berbagi apa yang didapatkan di Madinah dengan kami yang berada di Indonesia. Ustadz, monggo sampaikan materi terkait ini berkah puasa di Indonesia. Terima kasih, monggo Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ali Yusuf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Profesor Imam Robandi selaku founder Aero Society, guru besar di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya dulu pernah di Surabaya, Pak Prof. Belajar bahasa Arab dulu di Surabaya. Belajar bahasa Arab di Sidotopo. Makanya lugahnya bagus. Kenapa, Prof? Oleh sebab itu lughatnya bagus sekali. Di lulus SMA saya setelah lulus SMA itu belum bisa bahasa Arab sama sekali, terus saya belajar di Surabaya di Al Irsyad Sidotopo dulu. Tahu, ya, I know well. Ya, ya. Kemudian yang saya hormati juga Ustadz selaku moderator Ustadz Ali Yusuf Syakir, MH, dan Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat di Zoom malam hari ini. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di istimewa majelis Zoom malam hari ini kita berkumpul untuk sedikit sharing bercerita tentang bagaimana puasa di Arab Saudi, kemudian ada sedikit seling-selingan beasiswa atau studi di Arab Saudi. Kemudian ada juga titipan dari kenapa ada kebun kurma terbesar di dunia di Arab Saudi punya siapa dan bagaimana kebun atau pohon kurma tersebut bisa hidup di tanah yang tandus di Arab Saudi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya tadi sudah dijelaskan, perkenalkan saya panggil Han aja karena memang Bapak dan Ibu di sini keilmuannya jauh lebih tinggi dibanding saya, pengalamannya apalagi jauh lebih banyak, apalagi Profesor Imam juga guru besar kami juga. Nanti insya Allah Profesor nastafid min saya pengen banyak ngambil manfaat dari Pak Profesor. Kemudian juga ada Ibu Bude, sebenarnya itu bude saya, Prof. Oh gitu Bude ya. Herianti itu bude saya. Kalau di Ya, Banyumas, Prof. kalau di Banyumas namanya Uwa. Wah, iya. Bude Herianti juga terima kasih banyak Bude udah mengundang saya di
kajian malam yang diberkahi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sendiri masih pelajar kecil-kecilan di Madinah, khususnya saya di Universitas Islam Madinah, dan di Universitas Islam Madinah ini ada sekitar 173 negara dari penjuru dunia yang belajar di Madinah ini khususnya. Jadi untuk Madinah sendiri, memang Universitas Islam Madinah ini memang dikhususkan untuk pelajar-pelajar di luar orang lokal, Bapak Ibu. Jadi makanya ada banyak sekali, kita di sini ada banyak negara, sampai ada negara yang saya sendiri nggak tahu, Prof. Itu ada negara di samping negara Madagaskar, dan di sini ada mahasiswa yang belajar juga di sini. Iya. Ada sekitar 173 negara, dan negara paling atau mahasiswa paling banyak jumlahnya di Universitas Islam Madinah itu salah satunya Indonesia, dan yang kedua, yang pertama Indonesia, ada sekitar Indonesia lebih dari 1.500 mahasiswa Indonesia ini. Kemudian yang kedua dari Cina, Prof. Dari Cina. Iya, agak heran juga kita. Jadi dari Cina itu banyak juga yang diterima di sini, karena memang Arab Saudi sendiri, Bapak Ibu sekalian, selayang pandang kenapa Arab Saudi membuka beasiswa itu emang pertama-tama memang untuk penyebaran ilmu agama dulu. Makanya dulu itu beasiswa itu diberikan untuk fakultas-fakultas keagamaan, walaupun sekarang ini sudah menyebar semua fakultas boleh kita belajar di dalamnya, karena memang beasiswa yang ada di Arab Saudi ini, Bapak Ibu sekalian, beasiswanya full 100% beasiswa. Jadi Maaf sebentar Ustadz, Ustadz. Coba Ya, Ustadz Bro. mengacu ke PowerPoint sehingga kita tidak bingung. Oh ya, siap, siap, Bro. Jadi mengacunya ke PowerPoint, kita kembangkan itu. Nah, Baik, Prof. Jadi yang ini beberapa foto-foto universitas di Arab Saudi. Sebenarnya ada banyak, Prof. Ada sekitar 25 universitas negeri di Arab Saudi. Nah, ini Universitas Taiba University ini ada di Madinah. Universitas ini memang, kalau universitas ini dikhususkan kepada orang-orang lokal, Taiba, tapi sekarang ini sudah dibuka juga untuk umum. Dan fakultasnya kebanyakan fakultas umum, dari kedokteran sampai fakultas lainnya. Dan ada beberapa orang Indonesia yang belajar di fakultas Universitas Taiba University ini. Kemudian selanjutnya ada ini King Abdulaziz University ini di Jeddah tempatnya, Prof. Di sini juga ada banyak orang Indonesia yang belajar di sini dari S1, S2 dan S3-nya. Di sini juga fakultasnya ada selain keagamaan, ada juga fakultas-fakultas umum yang lainnya. Dan ini termasuk fakultas tertua dan memiliki ranking dunia di Arab Saudi, di King Abdulaziz, Universitas King Abdulaziz ini. Kemudian selanjutnya ada Princess Nurul. Ini Princess Nurul, Universitas Princess Nurul ini terletak di kota Riyadh, Bapak Ibu sekalian, di kota Riyadh, dan ini universitas khusus untuk perempuan. Jadi ini Universitas Princess Nurul ini universitas terbesar di dunia khusus perempuan. Jadi hanya perempuan saja yang ada di Universitas Nurul ini. Saking besarnya universitas ini, itu di dalamnya ada monorail yang menyambungkan antara fakultas ke fakultas lainnya. Ini Princess Nurul University. Ini di mana? Kemudian ada ini di kota Riyadh, Prof. Di Riyadh ya. Oh. Iya, di kota Riyadh. Jadi di Ini Riyadh itu ada beberapa bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya ini? Jami'ah Amirah Nurul namanya. Jami'ah Amirah Nurul. Oh. Nurul. Jadi Nurul ini Amirah Nurul ini, Princess Nurul ini adiknya King Abdulaziz. Oh, Prof. iya. Adiknya pendiri kerajaan Arab Saudi. Kemudian selanjutnya bukan terakhir, ini selanjutnya di King Fahd, Universitas King Fahd. Nah, universitas ini khusus untuk perminyakan, Prof. Tidak juga ini, yang ini tidak, karena banyak engineeringnya juga. Iya, ada. Karena Iya. saya dulu pernah ditawari di sini ngajar.
Oh, pernah setahun ngajar, Prof. Iya. Dan ini salah satu universitas yang paling banyak diminati, bukan banyak peminatnya untuk mahasiswa-mahasiswa dari selain Indonesia dari yang lainnya, karena memang setelah lulus dari sini biasanya itu langsung diberikan pekerjaan baik di Arab Saudi atau di negara-negara Arab, terutama di negara-negara Teluk, ya, Prof. Qatar, Ini UAE, namanya Bahrain. saja petroleum, tapi bidangnya banyak ini. Fakultasnya banyak, iya benar. Ya, banyak. Fakultasnya banyak. Fakultasnya banyak. Nah, ini ada di kota Dahran. Dahran itu di Dammam, sekitar 4 jam dari kota Riyadh. Sekitar 4 jam 450 kilo. ke arah mana itu? Ke arah ini, Prof, perbatasan ke Qatar, Prof. Oh, ke arah timur laut ya? Iya, timur laut. Ya. Ke arah Qatar. Ini Universitas King Fahd University. Oke. Kemudian dilanjut ada sebentar, Prof. Yang ini Universitas Islam Madinah, ini universitas di Madinah, di tempat saya belajar. Yang tadi disampaikan, ini salah satu universitas yang menerima paling banyak dari orang-orang asing. Ada sekitar 173 negara atau 173 negara mahasiswa dari berbagai negara. Dan ini termasuk salah satu universitas tertua dibangun di Arab Saudi setelah Ummul Qura. Jadi Ummul Qura dulu namanya Kuliah Syariah. Kuliah Syariah, kemudian yang kedua dibangun Universitas Islam Madinah. Kemudian selanjutnya, sebelum kita berbicara tentang berbuka puasa di kota Madinah dan berbuka puasa di Arab Saudi secara umum ya, Prof. Tadi hampir sama seperti yang dibicarakan atau yang dijelaskan oleh Ustadz Liandi pekan lalu. Beliau menjelaskan tentang buka puasa di kota Yaman. Jadi hampir sama sekali, tapi hanya ada sedikit perbedaan antara kota Yaman dengan Arab Saudi khususnya, karena memang di Arab Saudi sendiri taraf ekonomi warga di Arab Saudi kan lebih ini, Prof, ya, lebih tinggi dibanding negara Yaman. Jadi ada beberapa kisah unik di Arab Saudi tentang acara buka puasa di Arab Saudi ini, atau terutama di kota Madinah. Jadi sebelum kita masuk, jadi selayang pandang kita bercerita tentang beasiswa di Arab Saudi yang tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya ada beberapa universitas lain yang baru, Prof. Dan itu salah satu universitas yang paling diminati juga. Ada di kota Jeddah, bukan kota Jeddah, nama kotanya di Thual, sekitar 1 jam dari kota Jeddah. Nah, itu namanya Universitas Abdullah for Science and Technology. Di situ hanya ada S2 dan S3. Ada beberapa kawan kita di sana. Itu namanya Advanced University. Nama, Prof? Advanced University. Yang hanya S2 dan S3. Itu banyak di Jepang namanya NAIS, di Korea KAIS, ada Kanazawa Advanced Technology University. Itu hanya S2, S3 saja, S1-nya nggak ada. Iya, S1-nya nggak ada. Tapi di situ emang fasilitasnya paling ini, Prof. Jadi kita pernah masuk ke sana pun, jadi untuk masuk ke sana itu kita butuh sponsor dari mahasiswa Indonesia yang di sana untuk masuk ke dalam universitasnya. Karena emang itu universitas di luar, jadi universitasnya dibangun di Pulau Reklamasi, dan dia punya nizam, punya aturan. Dulu, Prof, ya, dulu sebelum saya pernah masuk di sana dulu tahun 2015, dulu masih S1, itu di universitas itu waktu itu masih yang jadi rajanya masih Raja Abdullah. Jadi universitas itu memang otoritas Raja Abdullah yang ngatur. Jadi di dalam universitas itu aturannya berbeda dengan di luar. Jadi kayak
kayak negara dalam negara gitu, Prof. Jadi aturan di situ sudah bebas. Yang dulu Arab Saudi belum boleh nyetir mobil untuk bagi wanita. Di dalam area universitas itu boleh gitu, boleh Daerah menyetir. Dan istimewa dulu ya. juga, iya kayak daerah istimewa gitu. Yes. Jadi dulu juga perempuan kan nggak boleh, harus baik yang muslim atau non muslim tetap untuk wanita harus menutup, ada kerudungnya yang dipakai di atas kepalanya. Nah kalau di universitas ini itu sudah bebas, jadi semua bule yang belajar di sana itu sudah terbuka. Jadi sebelum ada aturan sekarang, walaupun sekarang ini sudah aturan itu sudah ditakmim, Prof ya, sudah mengeneral. Jadi untuk Arab Saudi, karena Arab Saudi ini ingin tidak ingin berpacu pada minyak bumi saja. Jadi mereka mengembangkan pariwisata, akhirnya aturan-aturan seperti wajibnya hijab dan lain-lain sudah mulai dipreteli, sudah mulai dimudahkan, dilepas. Jadi tidak ada lagi sekarang ini, makanya banyak kita lihat di medsos ada beberapa yang melihat, oh boleh masuk ke pelataran masjid, bukan pelataran masjid sih, Prof, di luar masjid, jadi di peratalan hotelnya ada bule-bule yang boleh masuk, tapi memang itu sudah diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kembali lagi ke ini, jadi memang seluruh universitas yang tadi disebutkan, ada 25 universitas di Arab Saudi ini memang 100% gratis, baik dari beasiswa pendidikannya maupun living cost-nya. Kita juga diberikan juga tiket pesawat pulang pergi untuk liburan musim panas, kemudian living cost-nya, uang saku, dan lain-lainnya. Adapun untuk persyaratannya hampir sama persyaratannya seperti kita masuk ke universitas di Indonesia. Cuman bedanya kalau yang fakultas keagamaan itu kita memang dituntut untuk bisa berbahasa Arab, baik bahasa Arab dasar. Jadi walaupun kita diterima, kemudian bahasa Arab kita belum terlalu lancar, di sini ada persiapan bahasanya 2 tahun untuk masuk ke fakultas S1-nya. Adapun untuk fakultas-fakultas umum sama seperti di Indonesia, jadi ada bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Jadi harus ada sertifikat TOEFL yang disertai saat pendaftaran. Dan sekarang ini pendaftarannya sudah lebih mudah, Prof, karena semuanya online. Kemudian di satu web tersendiri, nama webnya itu Study in KSA. Jadi di web itu kita boleh daftar lebih dari 1 universitas. Maksimal itu 3 universitas kita boleh daftar di sana. Kemudian nanti dari 3 itu, mana yang lolos, itu nanti kita yang diambil. Kemudian semuanya untuk visa dan lain-lain, nanti akan dikirim lewat email sekarang ini. Jadi lebih dipermudah sekali untuk belajar di Arab Saudi. Terutama di yang tadi saya sampaikan, Prof, di KAUS itu, King Abdullah University itu memang paling banyak minat di sana karena memang fasilitasnya jauh lebih di atas rata-rata, Prof. Jadi untuk living cost dan lain-lainnya juga di atas rata-rata. Saya pernah nanya, ada teman dari ITB, beliau S2, S3 di sana, sekarang bekerja di Aramco di Riyadh. Beliau uang sakunya di sana, untuk uang saku saya sendiri, Bapak, ini untuk perbandingan. Saya uang sakunya itu S1-nya itu di 840 real. Kemudian S2, S3-nya itu di 1000 real. Kalau untuk fakultas umumnya, S2, S3-nya itu di 1500 real per bulan kita diberikan. Adapun di KAUS, Prof, di King Abdullah University itu yang di Jeddah, itu dia uang sakunya 9.000 real sendiri. Iya, yang di pulau khusus itu, Prof. Di Pulau Reklamasi itu uang sakunya 9.000 sendiri per bulan, Prof. 9.000 real. 9.000 real, Prof. Wih. Jauh sekali dibanding kita. Makanya jadi universitas terfavorit untuk bisa masuk ke sana. Gini, nanti saya diberi info ya. Saya kepengen nyoba ke sana. Boleh, Prof. Ya. Siap, Prof. Saya kepengen visit ke sana. Siap, Prof. Ya. Boleh, Prof. Nanti saya berikan ini. Saya cari juga teman-teman yang di sana yang bisa masuk. Karena masuk ke sana, kalau di universitas-universitas lain kan kayak Madinah atau Dan nanti saya pakai surat dari. Oh, pakai surat dari universitas ke universitas. Oh, ya, betul. Siap, Prof. Siap, Prof.
Ya, jadi selayang pandang beasiswa di Arab Saudi seperti yang disampaikan. Kemudian untuk persyaratannya hampir sama banget persyaratannya, sama seperti kita masuk ke universitas di Indonesia. Jadi ada ijazah, transkrip nilai, ada TOEFL dan SKCK, kemudian yang lainnya ada tambahannya paspor dan dokumen tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Arab untuk fakultas-fakultas keagamaan. Dan sekarang ini memang sudah dibuka lebih mudah, jadi dibuka besar-besaran untuk para pelajar yang pelajar dari luar Arab Saudi yang ingin belajar di Arab Saudi. Makanya dulu zaman saya masuk, dulu saya diterima tahun 2011, Prof. Itu orang Indonesia masih sekitar 700 orang. Enggak 700, sekitar 400 orangan. Kemudian setelahnya di berikutnya karena sudah dibuka besar-besaran beasiswa di Arab Saudi, sekarang ini Indonesia ada 1.500, lebih dari 1.500 di Arab khususnya di Universitas Islam Madinah. Sebentar, itu tadi 9.000 rial berarti hampir mendekati $2.500 ya? Sekitar iya berapa, Prof? Sekarang Kalau ini sekitar $2.500, iya hampir segitu ya. 40 jutaan, Prof. Iya, sekitar 40 jutaan, Prof. Itu saya nanya langsung ke mahasiswanya di situ. Iya, Jadi saya segitu nanya kan, langsung. $2.500 kan 40 jutaan. Iya, Bro. 40 jutaan, Bro. Wah, keren Jadi itu. makanya jadi Fulbright kan, Fulbright 1.800. Ini wah keren itu. Jadi makanya banyak yang berlomba-lomba. Ya sayangnya hanya ada S2, S3 saja di sana, Bro. Enggak, bukan Dan sayang, itu peluang malah. Peluang, Bro, ya. Iya. Pastinya nggak ada S1-nya. Kalau ada S1-nya lebih enak lagi, Bro. Gitu. Oh jangan, malah meruntuhkan nanti. Ya. Meruntuhkan, Bro, ya. Iya. Pastinya, Bro. Siaran televisi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ini sudah waktunya sudah mulai habis. Kita lanjut ke ini berikutnya, slide berikutnya, berbuka puasa bersama di Masjid Nabawi, Madinah. Jadi buka puasa di Masjid Nabawi ini karena hampir sama seperti Ustadz Liandi yang kemarin disampaikan, cuman bedanya di sini memang semua warga lokal itu berlomba-lomba untuk membuka sufroh namanya. Ini yang plastik putih yang kita lihat itu, Bapak Ibu sekalian, itu namanya sufroh. Sufroh itu jadi memang dipakai untuk selain buka puasa, emang dipakai orang sini tuh dipakai untuk kalau ada tamu itu dipakai sufroh plastik itu untuk naruh menghidangkan makanannya di situ. Jadi ini ada kisah unik. Beberapa kali saya sendiri pernah melihat. Jadi saking banyaknya mereka buka sufroh ini, Bapak Ibu sekalian, untuk berbuka puasa bagi para penziarah, baik para jamaah umroh dan lainnya, itu pemilik sufroh ini itu mereka berlomba-lomba untuk narik kita untuk duduk di tempat sufrohnya. Sampai di taraf tuh mereka pernah berantem. Berantemnya tapi di sini berantemnya bukan berantem adu jotos, Bapak Ibu sekalian ya. Berantem itu mereka saling pukul-pukulan pakai ikol. Ikol tuh ini, Bapak Ibu sekalian, yang buat megang item yang di atas kepala. Jadi karena berebut jamaah yang mau duduk di tempatnya dia, itu tarik-tarikan. Akhirnya sampai di satu level mereka tuh pernah saling pukul-pukulan, saya sendiri pernah lihat. Bukan pukul ya, mereka berebut karena berebut pengen tempatnya itu diduduki oleh para jamaah yang ingin berbuka puasa di tempatnya. Nah, ini terjadi dan ini uniknya hanya terjadi di Madinah saja, tidak di tempat lain. Baik di Mekah pun tidak pernah kita lihat. Jadi hanya di Madinah saja ya. Ustaz Han, saya kalau di Jogja juga banyak rebutan ingin jemput saya, itu ada Bu Heri, ada Pak Supri. Oh, spesial kalau Pak Profesor kan spesial, Pak. Pak Prof spesial. Gitu. Jadi memang kisah unik ini hanya terjadi di Madinah saja. Tidak kita temui di Mekah atau di tempat lain. Jadi antusias orang Arab Saudi untuk menyediakan buka puasa di Masjid Nabawi khususnya.
Nah, ini foto-fotonya. Ini kita sendiri yang foto pas mau persiapan untuk berbuka. Dan sekarang ini kita lihat di slide foto kedua. Ini karena kalau dulu kita itu buka puasa itu bisa sambil nyari menu yang mana yang paling enak Kalau gitu. sekarang Tapi tidak ya. karena sekarang sudah diatur oleh pemerintah, Prof. Jadi Masjid Nabawi itu sudah diatur oleh DKM Masjid. Jadi yang mau berbuka, yang mau buka, maksudnya menyumbangkan hartanya untuk buka puasa, tidak langsung terjun di pelataran. Jadi Hmm. ngasih ke, jadi ngasih nominal, nanti dikelola oleh DKM Masjid. Nah, itu yang di slide kedua ini. Jadi sekarang ini rata, Prof. Kalau dulu nggak, dulu kita bisa nyari mana menu yang paling zen, gitu bilang, yang paling istimewa. Biasanya ada yang istimewa tuh biasanya pakai ayam albek, Prof. Iya, Ayam betul albek betul. tuh, Bro. ya ayam albek tuh Saya sering digedor-gedor pintunya dulu, disuruh itu ngikuti kendurannya orang-orang itu. gitu. Ikut sini gitu. Aduh. Iya. Wah, ini pisangnya dari Nggak. Indonesia ini. Mantap banget ini. Ya, ini contoh hidangan buka puasa sekarang ini di Madinah dan di Mekah. Jadi sudah diseragamkan semuanya. Oh. Nah, jadi sudah diseragamkan, Prof. Jadi nggak bisa kita milih-milih lagi sekarang ini. Oke, gini aja Ustadz ya. Untuk pertanyaannya Ya, Prof. kapan-kapan aja, kita konsentrasi di sini aja nih, masih banyak banget materi ini kelihatannya nih. Setelahnya hanya ini saja, keadaan ini singkat aja, karena memang keadaan ini memang sekarang ini kaum muslimin semakin bertambah kan, Prof. Semakin Oke. diperluas masjid. Makanya Masjid Nabawi sekarang ini sudah mulai perluasan masjidnya sudah dimulai. Jadi ke arah Baki itu sekarang sudah ditutup, Prof. Oh ya, Jalan ke arah Baki sudah ditutup karena sudah proyek perluasan Masjid Nabawi sudah dimulai sampai Baki 5 itu tahun ke depan. pintu 25 ya, Baki ya. Baki itu Itu enggak, Prof. 25. 25 itu belakangnya Baki. Baki itu pintu sekarang ini pakai ratusan kan, Prof. Jadi Baki itu sekarang ini dulu di pintu 5, Prof. Baki. 5 ya, Di 5 ya. di pintu 5. Hmm. Nah, ini setelahnya ini ada foto di perluasan King Abdullah. Jadi memang kemarin saya baru ke Mekah, memang sekarang ini Mekah sudah tidak seperti dulu, Prof. Jadi sekarang ini nggak ada, kita kalau dulu bulan Ramadan kita bisa nyari setelah subuh kosong atau pagi-pagi tempat tawaf di bawah mataf tuh kosong. Sekarang ini nggak ada, Prof. Oh ya? Setiap hari penuh terus, full terus. Nah, memang jumlah kaum muslimin semakin banyak dan mungkin semakin dipermudah juga untuk kita masuk. Kalau dulu kan memang hanya boleh untuk visa umroh. Sekarang ini untuk visa-visa lain sudah bahkan visa transit pun bisa dikasih visa transit 72 jam untuk bisa dari menikmati Jeddah untuk Mekah ya. bisa menikmati Mekah selama 3 hari. Waduh, keren. Sekarang ini jadi kalau Profesor naik pesawat maskapai Saudi Airlines itu bisa ngeplay untuk visa transit namanya, Prof. 72 jam. Wah, keren 72 jam. Ya, 72 dapat umroh itu. Dapat umroh 3 hari, Prof. Lumayan gitu. Jadi iya, di Jirona atau di mana ya. Aduh, ya udah oke. Prof. Jadi sekarang itu dipermudah banget, tidak seperti dulu. Kemudian kita bahas terakhir untuk pembahasan kurma di kebun kurma terbesar di dunia. Itu punya salah satu konglomerat di Arab Saudi, Sheikh Sulaiman Ar-Rajhi namanya. Sheikh Sulaiman Ar-Rajhi ini salah satu juga pemilik bank syariah terbesar, Prof. Ar-Rajhi ini. Ini masih keluarga kerajaan? Tidak, Prof. Beliau tidak ya? Bukan, iya. Jadi beliau tuh dulunya emang orang miskin, sama seperti ceritanya ini, Prof. Ceritanya vendor Mekah Madinah itu Bin Laden. Oh iya, yang punya banyak ini apa, toko-toko mall itu ya? Ya, ini juga, Prof. Vendor pemegang seluruh masjid terbesar atau masjid-masjid bersejarah di Arab Saudi itu
Bin Laden yang megang sekarang. Iya, 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 Nah, iya. Bin Laden ini sama sejarahnya, hampir sama sejarahnya kayak Sulaiman Ar-Rajhi. Mereka ini sama-sama orang miskin, cuman bedanya Bin Laden itu dulu pernah jadi tukang sapu di keluarga di kerajaan di istana Raja Arab Saudi. Kemudian berkembang dari tukang sapu, kemudian disuruh untuk jadi pemegang apa namanya penyedia jasa kebersihan di dua tanah suci. Kemudian berkembang jadi sekarang nih vendor perluasan masjid dan masjid-masjid lain yang bersejarah, Kuba, Kiblatain dan lain-lain yang Ini bersejarah di aja Arab Saudi. yang itu kapan-kapan aja. Ya, itu menarik juga. Ekonomi Saudi Yang Arabia, agronomi, agriculture. Wah, menarik banget ini. iya, Bro. Jadi emang ini contoh gambar foto di kebun kurmanya pemilik Ar-Rajhi ini, Sulaiman Rajhi. Dan kebun ini memang dikhususkan hanya untuk dibagikan gratis di setiap bulan Ramadan, Prof. Ada luasnya sekitar 5.000 hektar dan ditanami sekitar 200.000 pohon kurma. Dan pohon kurma ini memang, kenapa pohon kurma ini memang pohon yang bisa hidup di tanah tandus? Emang kita di sini dikasih tahu oleh dosen kita, Arab Saudi itu di Arab itu produksinya cuma 3, air zam-zam, kurma dan unta. Karena memang 2 dari itu, zam-zam dan unta ini, mohon maaf, unta dan kurma ini sama-sama apa namanya punya keahlian khusus di padang tandus ini, Prof. Jadi kurma, walaupun sekarang ini banyak kebun kurma itu memang sudah diairkan secara manual, Prof. Maksudnya sudah ada air karena memang di sini air ini diambil dari air laut yang disuling. Jadi air laut yang disuling ini memang digunakan untuk perkebunan dan kebutuhan sehari-hari di warga kita semua di Arab Saudi. Begitu, Prof. Adapun untuk sumur mata air itu hanya digunakan untuk air minum saja. Karena mata air di Arab Saudi hanya kayak di Madinah ini hanya ada 2 mata air. Di Jeddah hanya ada 1 mata air, sumur mata air, dan itu hanya digunakan untuk air minum, tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, Bapak Ibu sekalian, Profesor, ini sedikit tapi ternyata banyak juga ceritanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa. Ya, sama-sama. Wah, keren ini. Penjelasannya, Nyon Sewu ini saya sambil hadir dari Masjid Arab Pulang. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Ustadz Han terkait dengan kehidupan berkah puasa sih temanya, tapi yang beliau sampaikan tadi lebih spesifik di dunia akademik ya Ustaz, khususnya di dunia kampus. Barangkali ini tentu membuka kita semua yang pengalaman beliau, barangkali di antara kita, putra-putri kita, baik putra-putri pribadi maupun mungkin peserta didik di sekolah kita masing-masing yang berkeinginan untuk melanjutkan studi di Tanah Haram, khususnya di Madinah. Luar biasa tadi sudah Ustaz sampaikan, bahkan sekarang dipermudah ya Ustaz. Dulu kan harus muadalah dulu saja, kemudian daurah ya. Harus muadalah dulu. Agak sulit ya, tapi sekarang cukup lewat web. Lewat itu dijawabnya via email langsung ya Ustaz, berarti direct ke yang daftar. Langsung direct ke pendaftar ya. Pendaftar ya, tentu ini satu jalan yang menggembirakan bagi kita, khususnya putra-putri serta didik yang berkeinginan ke sana. Baik Bapak Ibu sekalian, disilakan bila ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan. Ustadz Han ini Masya Allah bisa bertanya terkait dengan kehidupan di Tanah Haram, wabil khusus yang beliau sampaikan tadi terkait dengan dunia akademik, atau mungkin juga boleh ya Ustaz kalau mau ada yang tanya-tanya yang lain, walaupun tadi spill dari Prof
Imam, ini kayaknya seru kalau dibahas dengan tema di kesempatan yang lain ini. Ya begini Silakan Bapak Ibu. begini ini bagus ya. Ini saya masukkan aja ke Ustadz Han ya. Ya, Bro. Saya bertemu banyak kawan-kawan yang sekolah di Saudi Arabia, di Mesir, di Tripoli, macam-macam itu ya. Algier, satu. Saya juga punya banyak mahasiswa dari Benar ya, Madinah, Pak. Mekah. Aku Mahasiswa lagi saya flu. juga. Tolong di anu dulu, yang bocor-bocor. Ya, saya juga punya banyak mahasiswa dari Palestina, Irak, Iran, Iya, Timur Tengah lah, semua sana, Tunis, Marok, Algier, dan lain-lain. Begini, bertemu dengan mutawif kan saya juga banyak banget. Bertemu dengan Mutawif, ya, Bro. mahasiswa S3 yang itu kan juga banyak banget. Satu kekurangan mereka, tidak mau menulis, itu saja. Itu kalau ditulis, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Han, ditulis, keren banget. Saya siap menjadi editornya, sudah. Ya. Oh gitu, Bro. Iya, itu keren. Siap. Jadi kalau itu ditulis tentang tentang kehidupan apa ya, al-hayat apa al-hayat fi Mamlakah. Malik Saudi Arabia atau apa begitu ya. Itu mulai dari pendidikan, kehidupan sehari-hari, ada ekonomi, dan gongnya di pertanian itu. Karena orang akan heran, akan kagum terhadap pertanian. Tadi saya ngelihat pohon tamarnya saja udah seneng banget itu tadi yang dijejer-jejer itu. Nah, yang kedua, kita di Indonesia kalau pergi ke Medina itu konsentrasinya kan umroh, terus kayu siwak, tasbih, kurma, air zam-zam, minyak wangi, sajadah, kan itu kan? Sajadah. Ya. Iya, Tapi jarang yang ingin mengupas kehidupan Arab, kehidupan Saudi Arabia itu. Itu kalau misalnya Ustadz Han dapat mengumpulkan, nggak usah banyak-banyak, 80 halaman, 100 halaman, udah keren banget loh itu. Nanti kita diterbitkan oleh punya kita, Mirai Publishing itu anggota IKP. Itu keren banget itu. Serius. Jadi serius. Jadi saya katakan di malam ini, saya tadi tidak kebayang karena saya tidak kebayang itu begitu ya. Saya kemarin ke Bu Her, ditambahi tentang pertanian. Begitu di tengah-tengah tadi Ustadz Han, aduh, nggak cukup waktu. Jadi pertanian, nanti sambil Ustadz Han itu mengumpulkan banyak sekali materi tentang pertanian, itu akan memberi pencerahan kepada orang Indonesia. Lihat loh, Saudi Arabia, Madinah, Makkah, Jeddah, itu yang tanahnya kering kerontang, menyedot air garam, disedot dari Laut Merah, untuk dimasukkan ke daratan Saudi Arabia yang kering kerontang, saja suburnya seperti itu. Lah kita itu, yang airnya setiap tahun di Lamongan, terus Tuban, itu terus di Demak yang melimpah setiap tahun, malah banjir itu, kok kita nggak bisa mengekspor banyak hal, itu nanti akan ke sana, akan tematik sekali. Jadi kalau saya ngomong ke Bu Her, kalau Ustadz Harana bercerita Ali Imran Al-Baqarah 183, la'alakum tatakun, yang seperti ustadz-ustadz yang hidup di Indonesia, kita rugi Bu Her, harus mengambil sesuatu yang kita tidak pernah mendengar dari Ustadz Han yang ada sekarang tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah itu. Saya percaya malam ini karena waktu sempit, ini hanya kulit-kulitnya. Tapi next time mungkin akan mengupas lebih keren, jadi menjelajah benar-benar apa ya, menjelajah dari misalnya sebelah, misalnya Taif lah, dari Taif, coba ngupas tentang Taif saja itu kan. Saya punya murid dari Taif, itu hanya saya diberi gambar-gambarnya aja udah seneng. Luar yang namanya tamar itu renteng-renteng seperti itu, warnanya merah. Aduh, luar biasa itu. Ya. Iya benar. Nah, yang gitu-gitu coba, itu tidak pernah loh, saya belum pernah lah seumur hidup ini saya itu ngikuti kawan-kawan yang jadi mutawif waktu jadi mahasiswa S3 di Ummul Qura di Madinah, yang memaparkan tentang Saudi Arabia yang lebih mendalam dari sisi pertanian. Serius ini, serius.
Ya, coba nanti Ustadz Han itu, karena Anda di sana udah lama banget ya. Oh, ini sudah nggak main-main, udah lama banget. Itu ditulis. Ya, bro. Itu dulu ada muridnya Bu Herianti yang alumni Mualimin, saya lupa ini. Sekolah di Al-Azhar. Di Al-Azhar mungkin hampir 20 tahun atau berapa. Saya hanya bertanya gini aja. Mana tulisanmu? Saya baca. Nggak punya, Prof. Loh, kalau hanya diceritakan Iya, benar. nanti. Kalau jadi tulisan, dari buku itu dibaca jutaan orang itu. Itu orang benar, bro. Benar. Nah, ini saya berharap sisakan waktu Ustadz Han. Tijaratin tunzikum min adzabin alim tu'minuna billah tujahiduna bisa bi amalikum wa anfusikum sudah. Awal wa anfus Ya, dari bro. tenaga daya cobalah ditulis coret-coret apa tentang apa dibagi beberapa chapter, berapa part begitu tentang Saudi Al Arabiyah tentang apalah begitu. Ya, bro. Serius. Ya, Nah, bro. silakan saya bimbing nanti saya beri review dan ini akan Ya, menjadi bro. Terima kasih banyak, bro. cari gambar yang keren-keren, angle-nya yang bagus. Itu akan bagus sekali. Ya. Karena ini butuh kita itu. Kita butuh yang tematik-tematik begitu. Bagaimana kerajaan Saudi Arabia yang sekarang sudah tahu tentang dirinya bahwa dirinya minyak akan habis, semua akan habis. We are now developing for the future of Saudi Arabia using another way. Jadi saya tadi dengan Al-Jami'ah Al-Abdullah ya tadi ya. Iya, Abdullah. Ya, saya tertarik banget. Nanti akan saya ulik itu, akan saya ini kan akan menjadi. Saya dulu masih inginnya ke Qatar, ke Doha gitu-gitu ya. Yuri Emirates Iya. Arab itu saya. Tapi begitu mendengar seperti ini, saya agak tertarik banget. Saya rasa itu dari saya untuk memancing tapi saya berharap loh, Ustadz Han cepat jadi dokter, serius jadi dokter. Bro. Tapi benar-benar Terima kasih banyak, bro. yang isinya keren. Semua kitab-kitab apapun baca. Karena dari situlah intelektualitas. Ya, intelektualitas itu dari buku-buku. Ada orang begini, oh kita kan dapat membaca alam, Prof. Ya dapat, tapi lama. Ya, lama. Tapi kalau ingin misalnya begini ya, contoh paling gampang. Dari mulai Nabi zaman Solomon, Sulaiman, Nabi Daud, ya, terus sampai Sokrates, terus sampai siapa lagi, terus dan lain-lain. Coba kalau itu ngelihat kan lama. Tetapi kalau kita membaca cepat, lompat satu halaman sudah lompat abad. Nah, saya percaya di Universitas Islam Madinah mesti banyak sekali Ustadz. Nah, besok membawanya pulang ke Indonesia Ustadz Han ya itu buku-buku itu. Buku-buku itu dibawa, itu akan menjadi pencerahan kita di Indonesia. Ditata raknya mungkin kalau ini nanti sebelum pulang Ustadz Han membuat rak yang satu rumah, ya bawa semua itu ilmu-ilmu dari itu bawa semua. Mungkin orangnya pulang dulu, bukunya dikapalkan pakai kapal satu kontainer gitu. Nah itu nanti yang akan mencerahkan orang Indonesia. Ya ini serius untuk saya dan percaya itu kalau ditekuni benar. Nah sekarang ini pertarungan individu. Ya, dulu pertarungan kantor. Pertarungan kantor maksudnya begini. Saya kalau ingin upload apa harus lewat kantor Kompas, kantor Republika, kantor Jawa Pos. Sekarang enggak. Sekarang Ustadz Han bisa membuat web sendiri yang kita dapat sendiri, kantor sendiri, udah. Itu. Benar. Itu serius itu. Jadi malam ini saya senang banget. Sengaja hari ini saya ngisi materi di sebuah masjid. Terus saya ya tadi saya mencari pengganti, saya mendengarkan ini karena saya percaya mesti ada sesuatu yang saya dapat petik dan ternyata benar itu. Jadi saya dulu waktu pulang tahun berapa itu mau menulis tentang Madinah Al Munawwaroh, tetapi karena berantakan akhirnya saya sampai masih gagal ya. Dan mohon Ustadz Han sebagai pionir. Jadi para sekolah yang di Saudi Arabia pulang membawa ilmu, membawa karya, itu saja. Jadi saya percaya karena disitulah pertumbuhan kita. Kita debat nasab, ya Ubaidillah, Ahmad bin Isa, ya kan, dan lain-lain. Ruwet karena nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisannya, benar. Iya nggak ada tulisannya. Jadi
Mengapa tidak suka menulis? Coba jangan berdebat di YouTube, berdebat menggunakan hasil karya buku. Oke, tahun 300 Hijriah, 300 Hijrah, misalnya bukunya hanya Ali Sakron saja lah ya. Ali Sakron tembusnya ke Ubaidillah, anaknya bin Isa Ahmad bin Isa terus sampai Ja'far Shadiq dan lain-lain. Tapi ditulis. Kalau hanya berdebatnya di YouTube tanpa ada tulisan, nothing. Kata James Brown, nothing gitu. Nah, kita habit begini mulai kita galakkan. Jadi mohon jadi nanti sebelum ini dokternya kapan rencananya ini lulus? Di sini dokter 4 tahun, Prof. Ya kapan Jadi rencana saya lulus? masih ada 2 tahun lagi. Nah, 1 tahun sebelum lulus, bukunya Ustadz Han harus launching. Jadi pada saat ke Indonesia, misalnya tahun ini buku launching, tahun depan pulang. Jadi kita sudah disambut oleh buku itu. Serius ini, serius. Jadi jangan pulang ke Indonesia kosongan. Nggak boleh itu kosong. Harus membawa. Itu barangkali dari saya untuk Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang lain silakan karena pancingan dari Ustadz Han ini memancing kita ya. Karena sekolah di Jazirah Arab kan tidak mudah ya. Tidak mudah. Kita biasa hidup sehari-hari melihat tumbuhan, di sana lihat bebatuan, itu kan nggak gampang. Itu saja, itu sebagai tolok ukur ya. Kalau untuk saya rasa dulu kan kalau ke sekolah ke Arab menghafal ada tahfidzul Quran. Tapi kalau saya lebih dari itu. Bagaimana pulang dari sana memahami dan memahami benar bukan hanya tentang Islam, tapi tentang negara yang pernah ditinggali selama 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 7 tahun itu. Itu penting, Pak. Iya. Itu saran saya itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ustadz Han. Masya Allah, arahan Prof yang luar biasa. Ini yang saya karena berhubung waktunya sudah habis, Ustadz Han, terima kasih banyak atas pengalaman, ilmu yang luar biasa yang disampaikan, yang telah menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan studi di Tanah Haram. Bapak Ibu sekalian, ada yang raise hand, satu. Ada pertanyaan, Tad. Dilayani yang bertanya. Baik, silakan. Bila ada yang bertanya, monggo. Ini pakai suara saja karena kebetulan saya sedang nyupir, jadi tidak bisa melihat chat. Monggo, pertanyaannya disampaikan. Persilakan Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz Mikel, Prof. Imam, dan Ustadz Ham, serta Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatannya, meskipun kami terlambat karena kami pulang dari musola tadi agak terlambat melayani imam dan petugas kultum sampai selesai, sehingga masuk agak terlambat di Zoom. Tapi menarik sekali, kami dapat separuh dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Ham. 1,5 tahun yang lalu, Ustadz Ham, kami diberikan rezeki oleh Allah untuk dapat datang di Madinatul Munawwaroh dan Makkatul Mukarramah. Itu adalah hadiah yang terindah selama ini yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Semarang, karena kami bergiat di Persyarikatan Muhammadiyah, ada dana hibah sehingga kami diberangkatkan untuk umroh. Itu adalah pengalaman yang luar biasa, dan itu kami tulis meskipun sebatas untuk laporan. Kami tertarik yang pertama adalah tentang pendidikan yang ada di Haramain. Namun kami tidak bisa mengintip karena kami itu harus mengikuti rundown dari biro, sehingga habis ini, sehingga penasaran nih belajarnya di posisi sebelah mana ya di masjidnya, karena masjid di Madinah maupun di Masjidil Haram itu sangat luas, sehingga membuat kami cukup pusing. Kami
harus niteni apa nomor tadi. Kalau tadi Prof Imam ngendikan ke makam baki nomor sekian gitu. Nah, kami pernah agak tersesat nih, tapi kami bersyukur bisa mengelilingi Masjid Madinah dalam pagi itu gitu setelah ke Raudhah gitu. Kemudian yang berikutnya karena kami mengawali dari di Madinah, tadi di terakhir menarik sekali guys dari sisi pertanian. Prof Imam bahkan lagi-lagi menggugah apa semangat kami, banyak air tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Kemudian kami dilimpahkan air banjir kemarin satu dada, ada yang apa bahkan manusia berdiri pun tenggelam begitu. Itu sudah yang kedua kali di Demak pada Februari dan Maret, tapi di Haramain ternyata diberdayakan dari laut untuk menjadi sumber yang sangat luar biasa untuk kehidupan sehari-hari. Di Suling ya, kami kebetulan juga dijelaskan oleh Mutawif waktu itu, dan kami sangat rindu sekali meskipun hanya tidak ada setengah bulan dalam hitungan hari, tapi kesan mendalam akan kembali ada. Nah, yang kami tanyakan ini Ustadz, kami beberapa waktu yang lalu di sebelah kami ada jamaah tetangga kami. Gimana mau umroh? Enggak bun, kami sudah mendaftar haji gitu. Tapi kami harus menunggu 40 tahun gitu. 40 tahun, usia saya ini sekarang sekian, jadi kami 68, suami saya 66 akan berangkat. Nah, ini Ustadz Ham yang kami hingga detik ini bertanya-tanya, betapa lamanya ya orang Indonesia mau ke sana begitu untuk menjalankan ibadah haji dan harus menabung agak lama. Maksudnya menyimpan uang tersebut di awal agak lama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum kami berangkat ke dua kota itu, kami mempelajari lewat YouTuber Indonesia, Kang Alman dan Umi Gilby. Jadi kebetulan Prof Imam kan memberikan pembelajaran kami tentang per-YouTubean, sehingga kami sebelum berangkat nyari-nyari info supaya nanti setelah ke sana kemana ya, biar apa kami punya gambaran di tanah suci tersebut. Dan kami sangat tertarik kota Taif waktu itu sebelum kami meninggalkan kota Mekah nih. Jadi Taif ibarat kami di kota Semarang adalah kota Ambarawa. Maaf kok Ambarawa, Bandungan, Bandungan. Karena di sana sangat dingin dan kami itu takjubnya, Masya Allah, Allah ciptakan gunung berbentuk gunung tapi lapisan bebatuan yang sangat rupawan, batunya sangat artistik. Jadi kalau kami bisa mengambil akan mengambil gitu, tapi dari balik kaca kami memandang begitu, sehingga Masya Allah rapi sekali, siapa yang menyusun ini gunung-gunung yang cantik sekali begitu. Nah, Ustadz yang tadi menarik bahwa Oke, kurma sudah ya, ketangkap. kurma. Sudah ketangkap Bu Sunarti, sudah pertanyaan. Oh iya, Prof. Ya, oke. Iya, terima kasih, Prof. Untuk pertanian. Sudah Ya, ketangkap, tadi sudah sangat ketangkap. menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya Bismillah. Tadi pertanyaan pertama tentang antrian haji kenapa begitu lama, Ibu ya? Jadi memang aturan haji ini kan memang bukan ini. Jadi di sini juga karena keterbatasan kapasitas tempat baik di Arafah, Musdalifah dan Mina. Makanya sekarang ini pihak pemerintah Arab Saudi sedang mengembangkan karena area Arafah, Mina dan Musdalifah itu kan terbatas Bapak Ibu sekalian. Karena dilihat dari luasnya, mereka luas. Makanya sekarang ini ada opsi dari atau rencana jangka panjang dari pemerintah Arab Saudi ingin membangun Mina itu seperti perhotelan. Jadi tidak dibangun lagi tenda-tenda agar kapasitas jamaah itu bisa semakin bertambah.
Karena ini kenapa memang ini karena memang yang ingin haji kan bukan dari Indonesia saja, Ibu. Dari negara-negara Islam lainnya, Indonesia walaupun Indonesia memang paling pertama jumlah kaum muslimnya paling besar di dunia. Kemudian yang kedua ada Pakistan, India dan lain-lain. Nah, itu karena keterbatasan kapasitas di sininya itu akhirnya kapasitas ini harus dibagi-bagi ke beberapa negara. Walaupun negara yang paling banyak itu Indonesia yang memang paling dikasih. Tapi Indonesia dikasih segitu pun masih kurang juga gitu karena ya terbatasnya fasilitas dan apa namanya dibilang luas dari daerah di saat manasik haji para jamaah haji di sini. Kemudian luas dari masjid juga, luas dari tempat tawaf juga karena memang tawaf itu salah satu rukun dari ibadah haji. Makanya sekarang ini benar-benar sedang dikembangkan bagaimana tawaf itu bisa menampung banyak para jamaah umroh dan haji untuk bisa bertawaf. Jadi pertanyaan pertama kenapa Indonesia lama pun karena memang pemerintah Indonesia juga orang Indonesia juga baik yang dari orang yang paling kaya sampai yang paling miskin ditanya mau apa cita-citanya haji. Jadi memang karena yang lebih apa saya pernah lihat di video ada salah satu walaupun ini bukan ini Bapak Ibu sekalian untuk intermezzo aja. Jadi cerita ada orang kampung yang diundang di gereja pas ditanya sama pemerintahnya, Bapak cita-citanya mau apa? Mau pergi haji gitu. Saking sudah menjadi antusias warga atau penduduk Indonesia terutama kaum muslimin di Indonesia. Kemudian untuk yang kedua tadi pertanyaannya masalah kota Taif kenapa Ibu? Terutama masalah pertaniannya sangat maju. Oh Mungkin ya, teknik Taif sendiri pertanian. memang ya berarti jadi di Arab Saudi nggak semuanya tandus, Ibu. Ya ini jadi di beberapa daerah seperti beberapa daerah di perbatasan Yaman, kota Abha, kota Taif sendiri karena memang puncaknya kota Mekah. Jadi makanya di sana tuh orang Saudi kalau datang musim panas itu biasanya di Madinah atau di Riyadh itu sampai ke derajat 55 derajat. Itu mereka larinya, makanya di Taif sendiri juga ada istana raja. Karena dulu di zamannya Raja Abdul Aziz, ketika musim panas itu mereka larinya atau singgahnya di sana di Taif. Karena Taif di daerah lain musim panas sampai 50 derajat, 55 derajat, di Taif masih sejuk. Dan bukan hanya di Taif saja, ada beberapa daerah lain yang di Abha, kemudian juga ada di daerah Jazan, itu daerah subur curah hujannya lebih banyak dan mata air di mata air dalam tanahnya juga lebih banyak. Tapi hanya 3 daerah itu saja, Jazan, Abha, dan Taif. Seperti itu, Ibu. Coba. Ustadz Han, mungkin saya sudah meneliti tentang Madinah dari sisi temperatur. Saya datang ke sana membawa termometer khusus. Mengapa di depan Sasa Hotel itu, di Funduk Sasa itu, Babul berapa ya? Babul Khomsatun, mungkin Khomsatun Wamisrona atau berapa itu? Atau Isnaitun Wamisrona atau berapa? Itu pernah saya, mengapa tinggi? Itu saya deteksi berjalan kaki membawa termometer. Jadi sumbernya panas itu di mana? Itu saya bawa 2 termometer. Saya bawa jalan kaki siang-siang pas panas-panasnya itu. Karena saya bertanya begini, ini daerah sini ada beberapa daerah yang tidak panas amat, hanya 36 derajat, yang beberapa 42, ada yang 58. Itu sumbernya. Nanti cek lagi, saya sudah valid sumbernya itu. Saya itu sanad dari saya langsung ngukur. Ya, coba. Langsung ngukur. Itu dari blower AC. Blower AC di tengah-tengah, di antara hotel dengan hotel, dan cerobongnya dapur. Itu cerobongnya dapur. Gitu, bro. Itu diletakkan di bawah, itu dekat jalan itu naik ke atas, asapnya kecampur blowernya AC. Di situ 58 derajat Celcius. Itu kalau kita wudu basah gini, paling 2 detik sudah kering. Iya, Jadi di situ. Nanti itu di Sasa Hotel itu toriknya torik apa ya, lupa ya, torik
Malikul apa begitu ya. Pokoknya di situ, Manfaat. Ya, itu get manfaat. ya mungkin saya lupa, di situ coba nanti ulang lagi, diukur lagi. Saya ngukur banget, mengapa panasnya luar biasa. Siap. Kalau hanya matahari memantulkan lewat bebatuan, masa sih sepanas ini? Saya Panas itu. kan bawa termometer, sengaja dari Indonesia bawa termometer, itu berjalan kaki dengan panas yang luar biasa. Saya ukuri satu-satu itu, sampai ke lorong-lorong itu. Itu dahsyatnya bukan main, dari blowernya AC, dan Dari dari keluar ya saya. robohnya dapur hotel. Dapur hotel. Iya, itu Iya, sudah benar, valid, Bro. itu sudah. Iya, Bro. Luar biasa, luar Iya, panas. biasa. 58 derajat Celcius. Iya, Bro. Kalau Luar musim panas. Ya, alhamdulillah Ramadan kali ini, tahun ini kita di pergantian musim, jadi nggak terlalu panas Iya, Maret ini, betul. Prof. Jadi pas Ramadan ini mataharinya itu di atas Tasmania. Hmm, Iya, Ramadan kali ini itu mataharinya di Tasmania. Hari ini 22, besok pagi kan 23. 23 itu matahari tepat di Katulistiwa besok siang. oh, iya. Ya, Makanya nanti kita nggak panas banget di sini, Bro. ya itu masih jauh dari Katulistiwa. Tetapi nanti Ramadan bulan September, bulan Agustus, bulan Juli, wah itu di atasnya Mekah itu nanti itu apa Iya, matahari itu. Sorry. Itu yang 58 itu muncul lagi itu. Iya, Bro. Itu barangkali malam ini sudah ini nanti Iya, kapan-kapan kita diskusi lagi ya. siap, Eh, Prof. Terima kasih banyak. Dan kawan-kawan mungkin kawan-kawannya juga yang 1.500 berapa tadi di Indonesia itu? Ya, ada 1.500 Ah, itu mahasiswa di nanti sini. kawan-kawan juga siapalah yang perempuan juga apa coba wanita yang sekolah di sana seperti apa karakternya apa setelah di sana sebelum dan setelah itu seperti apa coba nanti kapan-kapan juga dapat diundang di acara-acara begini. Siap, Prof. Itu aja. Oke, silakan dikembalikan ke Bu Susi ya mungkin ya Bu Susi. Susi, Iya. Assalamualaikum Bu Susiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyimak. Soalnya Ustadz Sahan waktunya berbuka puasa ini. Oh iya, Masya Allah. Tapi Bu Susi juga akan jawab. Saya juga waktunya sahur gitu. Ini sebentar lagi Kita sahur dulu, nih. Sudah Iya. hampir pukul 11, pukul 23. Baik, terima kasih Ustadz Han yang telah memberikan Sama-sama. cerita pengalaman bagaimana berkahnya puasa di Tanah Suci Mekah. Tentu kita semua ingin sekali ya merasakan berada di Mekah khususnya di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Prof. Imam Robandi, Ibu Erianti, dan Bapak Ibu semua. Tadi kita sudah menyimak bersama-sama. Kepada Bapak Ibu peserta atau partisipan yang tadi terlambat, artinya tidak dari awal menyimak, masih dapat menyimak streaming yang dibuat oleh Ibu Izuki, mungkin juga Ibu Umi Putri Ibalia dari Balikpapan, kemudian ibu-ibu yang lain. Masih dapat menyimak dari awal sampai akhir, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita berdoa mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun depan kita masih bertemu lagi. Mudah-mudahan di antara kita juga mendapat rezeki berkah dari Allah untuk dapat merasakan berpuasa di Tanah Suci, insya Allah. Baik, karena kita sudah cukup ya Prof, kita tutup ya Prof. Cukup, yes. Baik, Terima kasih sekali banyak, lagi Prof. kami Terima kasih semua ini Ustadz. Ya, sama-sama, Prof. Mengucapkan banyak terima kasih. Mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon Terima maaf kasih yang semuanya. sebesar-besarnya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Amin. berbuka Baik, puasa. Selamat berbuka puasa, ya. Ustaz Han. Selamat Ya, berbuka sama-sama. puasa, Ustaz Sama-sama, Ibu. Han. Terima kasih banyak. Selamat Terima kasih banyak. makan Jazakumullah khair. sahur untuk yang dari Sorong. Yang dari Jadi Sorong, yang dari Kalimantan, selamat makan ibu-ibu sahur. yang Kami sebentar lagi sahur nih. ya ibu-ibu yang ingin umroh, yang ingin umroh persis seperti sekarang musim dingin, musim dingin itu kalau tidak sekarang umroh menunggu 33 tahun lagi ketemunya. Karena 1 tahun itu selisihnya 11. 11 ya. 11 kali 12 itu 36. Jadi kalau ingin Tunggu lagi sampai 33 tahun lagi ketemu sama. Tapi jangan ketemu sama. khawatir. Ini kan misalnya sekarang itu kemarin tanggal 12. Kita mulai Ramadan 12 ya, 12 Maret. 12. Berarti tahun depan itu sekitar 1 Maret. Tahun depan 1 lagi Maret. 20 Februari. Tahun 20 depan Februari. lagi 11 Februari. Tahun Masuk depan musim lagi. dingin nanti, Bro. Enak malah. Kenapa? Masuk Kalau musim pas- dingin enak, Prof. Soalnya kalau musim dingin di sini Januari, subuh. ya Januari, Februari itu matahari di dekat kutub selatan. Jadi kita Iya. masih peluang mempunyai 7 kali lagi. 7. 7 kali lagi. Ini sekarang tahun 2024 sampai 2031. 31. 2031 itu matahari masih berkutak-kutik di selatan. Jadi silakan, Puasanya jadi lebih pendek, Prof, di sini. ya, Kalau musim silakan dingin. nabung-nabung. Tetapi setelah Desember masih ada 3, berarti 10 tahun lagi. Berarti tahun 2035, 2036 itu sudah panas itu. Sudah September. Sudah panas. September lagi. Ya, sudah panas. Ya, silakan mumpung musim dingin Baik, Bro. ini itu aja. Itu aja, terima kasih. Saya live dulu, nggih. Terima kasih. Ya, monggo, Iya, Prof. silakan, Bro. Terima kasih. Monggo, Bro. Terima kasih. Terima kasih, Mas Han. Terima kasih ya. Ibu-ibu sekalian, Salam ya, buat Bude. keluarga. Ya, Bude. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Sunarti, Ustadz Muhelman Sueb, Ibu Izuki, Bu Putri, Mbak Putri, Mbak Izinlah, Silvi ibu-ibu. terutama ini Assalamualaikum. terima Bu kasih. Juki, terima kasih Bu Juki. Mbak Titi, Bu Titi, Bu Endang, Pekalongan, Ibu Imah. Saya Izin saya lanjut. tutup nggih, Bapak Ibu. Monggo, Monggo, terima Bunda kasih Bu. Silvi, terima Pak Baik, terima Sylvia, kasih. terima kasih.